Kemarin sampai nomor 15 ya. Oke, jadi sampai nomor 15. Ternyata bahasa Inggris, ayo kita artikan bersama-sama. Six, apa artinya six itu? 6. Consecutive number, apa artinya? Artinya Bilangan ini berurutan. bilangan berurutan are placed on. Ditaruh di. Placed on, Ditempatkan. ditempatkan. On itu berarti di atasnya ya. Jadi di atasnya face of cube. Apa itu? Face berarti permukaan Sisi sebuah kubus. kubus atau sisi sebuah kubus. Then the number on the opposite. Opposite itu artinya apa? Apa artinya? Opposite. Opposite face Berhadapan. ya. Berhadapan atau berkebalikan. Jadi sisi yang berkebalikan itu kalau dijumlah add ya, dijumlah always selalu 11, selalu 11. Ya. Pertanyaannya adalah what is the largest of this number? Jadi yang ditanyakan adalah angka yang terbesar. Nah, kita tahu ya, kalau sisinya sebuah kubus itu ada berapa, Nana? Ada 6 faces. Ya, jadi face ada 6 ya, yaitu kiri kanan, atas bawah, depan dan belakang. Nah, kalau ingin always, ingin selalu sama, maka kita harus memasangkan apa? Agar selalu sama, maka nanti kita akan memasangkan yang mulai dari yang terkecil dipasangkan dengan yang terbesar. Ya, nah nanti begitu seterusnya. Ya, contoh misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Agar nanti dapat dipasangkan sama, maka saya harus membuat 3 pasang di sini ya. 3 pasang itu berapa dan berapa? Berarti saya harus memasangkan 1 dengan 6, 2 dengan 5, 3 dengan 4. Biar apa? Biar jumlahnya selalu sama. Nah, sehingga tapi di sini kan bukan 1 sampai 6 ya. Kita tidak tahu angkanya berapa nih. Berarti kita andaikan saja angkanya yang pertama, andaikan apa misalkan. Misalkan angka yang pertama itu A. Ya, berarti angka berikutnya apa? B. A+1. Ya, kenapa kok A+1? Karena di sini adalah angkanya adalah berurutan. Berarti angka yang ketiga berapa? A+2. A+2, A+3, A+4, dan terakhir A+5. Ya enggak? Nah, ini kalau kita pasangkan nanti pasti akan bagaimana nih? Nanti kalau kita pasangkan nilainya akan bagaimana? Akan sama. Berapa? Harus 11 kalau kita pasangkan. Sehingga di sini misalkan kita ambil saja yang persamaan yang ini. Maka ya di sini artinya berarti A, yang ini A plus A+5, jadi ditambah A+5 itu sama dengan 11. Ya, dari sini kita tahu maka A tambah A+5 berapa anak? A tambah A berarti 2A+5 sama dengan 11, 2A itu sama dengan 6, maka A-nya sama dengan 3. 3. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi A-nya adalah 3. Sampai sini ada yang tanya, yuk silakan kalau mau ada yang tanya. Sudah ngerti ya A-nya 3 ya? Nah, dari A3 ini maka A berlaku untuk semuanya. Ya, hanya berlaku untuk semuanya berarti. Artinya, berarti gimana? Artinya berarti kalau kita coba ya, kita coba di pasangan yang kedua. A+1 ditambah A+4. Nah, kalau A-nya kita masukkan 3, 3+1 ditambah 3+4, apakah
juga sama dengan 11? Iya. Ternyata sama. Berarti artinya A itu memenuhi semua persamaan ini. Nah, kalau A adalah 3, maka bilangan yang pertama adalah A sama dengan 3. Berarti bilangan yang kedua berapa? Berarti 4. Bilangan yang 4, ketiga berarti 5. Bilangan 5, yang keempat berarti 6. Bilangan yang 6, kelima 7. Bilangan yang keenam adalah 8. 8. Yang ditanyakan adalah what is the largest of this number. Berarti yang ditanyakan terbesar. Berarti berapa jawabannya terbesar? Jawabannya 8. ini largest. Ya, jadi jawabannya 8. Jawabannya yang B. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan nomor 15 ini? Tidak ada. Lanjut nomor 16. Nih, kita lihat nih rata-rata ya, rata-rata dari nilai A, B, C, D, E adalah 80. Rata-rata A, B, C 81. Rata-rata C, D, E 78. Pertanyaannya berapakah nilai ulangan yang C? Nah, ada yang punya ide gimana ini caranya ini? Gimana caranya ini anak-anak? Apa itu rata-rata anak-anak? Misalkan A, B, C, D. Ya, jumlah dari nilai dibagi banyak data. Ya, atau dianggap saja kalau A, B, C, D itu rata-ratanya 80, maka dianggap, walaupun nanti tidak sama ya, dianggap masing-masing ini nilainya adalah 80 semuanya. Ya, nah dari sini kita bisa tahu apanya? Bisa tahu jumlahnya. Sehingga kalau saya tambahkan A, saya tambah B, saya tambah C, saya tambahkan D, saya tambahkan E, ketemu berapa berarti? Berarti berapa? 400. 400. Dari mana? 10 dikalikan 5. Lalu di sini nih kita tambahkan ini A ditambah B ditambah C, ketemu berapa berarti A tambah C, A tambah B tambah C kalau rata-ratanya 81. Maka 240. 81 kita kalikan dengan berapa? 3. 3, yaitu 243. 43. Ya. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa mencari nilai apa, Nana? Misalkan ini persamaan 1 kita kurangi persamaan 2. Bisa nyari Nah, nilai D sama E. A, D, E akan ketemu. A dikurangi A habis, B kurangi B habis, C kurangi C habis. Berarti ABC-nya habis semua. Berarti yang tertinggal adalah D dan E. 400 kita kurangi dengan 243. Berapa? 157. 157. Kita tulis 157 itu adalah D dan E. Kita lanjut ke persamaan 3. Ternyata C, D, E adalah 78. Maka C tambah D tambah E itu sama dengan 78 dikalikan 3. Berapa 78 kali 3, Nana? Berapa? 234. 234. Artinya ya, kalau Pak, suaranya hilang. oh ya, maaf suaranya hilang ya. Ya ini kok mulai dari kemarin trouble ini. Ini kemungkinan harus kabel baru. Oke, saya lanjutkan. Sehingga nanti CD-nya itu kita ganti dengan 157. Sehingga C tambah 157 sama dengan 234. Ketemulah yang C. Gimana berarti caranya C mencarinya? 234 kurangi 157. Ketemu berapa? Ya, berapa yuk? 234 kurangi 157. 77. 77 dan itu dijawab di
bagian yang C. Ya, bisa ya? Jadi intinya kalau kita itu diberi informasi tentang rata-rata, misalkan rata-rata 3 bilangan A, B, C, misalkan 81, berarti artinya kita bisa menjumlahkan nilai A dan B dan C yaitu 81 kita kalikan dengan 3. Nah, seperti itu konsep dasarnya, Nana. Nomor 16, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, selanjutnya kita bahas nomor 17 nih. Hati-hati Nah, jebakan. hati-hati jebakan ya. Nah, kamu jawab yang mana kamu? Kuncinya sudah tahu ya kuncinya ya? Kuncinya apa kuncinya? Kuncinya adalah C. Nah, kuncinya C ya. Kamu sepakat apa tidak? Yuk, sepakat apa tidak? Ini sebuah penampungan air kan 50 meter kubik ya. Nah, jadi kalau ini penuh ya, semuanya penuh, ini 50 meter kubik. Nah, dalam keadaan kosong diisi. Diisinya berarti mengisinya adalah 8 meter, lalu sore harinya, 8 meter kubik ya. Nah, lalu sore harinya diambil 6. Kalau diambil 6 meter kubik tinggal berapa? Tinggal 2. Oke? Ada pertanyaan di sini? Ya, jadi pada hari yang pertama nih. Nah, pada hari yang pertama ya, itu sempat terisi 8 ya. Kemudian nah pada sore harinya tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, seperti itu ya. Itu hari yang pertama. Ataukah saya taruh atas biar hemat. Oke. Jadi pada hari yang kedua nah diisi lagi nih, 8 lagi jadi berapa? Diisi 8 10. menjadi 10 dikurangi 6 lagi. 4. 4. Nah, nanti kita yang jadi patokan itu yang nilai yang atas apa yang bawah, Nana? Agar nanti sudah sampai penuh pada 50. Yang Lihat mana? atasnya aja. Yang atasnya ya. Jadi dia itu yang ditanyakan adalah pada hari keberapa penampungan itu mulai penuh ya, mulai penuh. Berarti kita lihat nanti bagian yang atasnya ya. Jadi setelah diisi. Nah, kalau kita teruskan nih ya, kalau kita teruskan gimana ini caranya, Nana? Berarti nanti kalau terisi. Nah, terisi 50 itu kira-kira pada hari keberapa? Gimana caranya? Pada hari 1 itu terisi 8. Pada hari kedua terisi 10 ya. Nah, gimana caranya berarti? Kalau pada hari keberapa terisi 50? Gimana caranya? Nah, atau pakai manual? Ya enggak apa-apa pakai manual. Tambah lagi 6, tambah lagi 8, 12. 6. Lalu nanti 6 ya. Tambah lagi berapa? 8 lagi berapa? 14. Kurangi lagi dengan 6 berapa? 8. Ya, begitu seterusnya. Ini pada hari ke-3, ini ke-4. Nah, berarti deretannya coba kita lihat. 8, 10, 12, 14. Nanti sampai 50. Gimana cara mencarinya ini? 50 kira-kira hari keberapa? Misal, nah hari ke-4 itu adalah 14. Gimana cara mencari 4-nya ini berarti? Berarti 14 kita kurangi dengan berapa? Kita kurangi dengan awalnya ya. Awalnya berapa? 8 ya. Nah, karena pertambahannya berapa anak pertambahannya? Pertambahannya selalu 2. 2. Ya, berarti kita bagi dengan berapa? 2. 14 kurangi 8 berapa anak? 6. 6 dibagi 2 berapa?
3. 3. Padahal ini hari keempat, berarti kita tambahkan berapa? Sebentar, putus lagi. Kita tambah dengan 1 ya. Nah, sehingga jadi berapa ini? 14 kurangi 8 bagi 2 tambah 1. Berapa? 4. 4. Kita coba dengan yang lain. Misalkan kita pakai yang 12 nih. 12 kurangi 8 bagi 2 tambah 1. Apakah jawabannya 3? Iya. Betul ya? Kalau 2 kita coba lagi. Berarti kalau 10 kita kurangi 8 dibagi 2 tambah 1. Apakah jawabannya 2? Betul. Betul ya. Berarti kalau 50 berarti gimana berarti? Berarti 50 kita kurangi 8 dibagi 2 ditambah 1. Berarti hari keberapa? Berarti 50 kita kurangi 8 22. ya adalah berapa? 50 kurangi 8 22. adalah 42. 22. Ya, jadi 21 42. nanti ya. 42 dibagi 2 21 tambah 1 adalah 22. Berarti hari ke-22. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, jadi itu pola ini ya. Ini adalah tentang deret aritmatika. Dia punya beda 2. Jadi sebenarnya ada rumusnya ya. Sudah tahu rumusnya? Nah, nanti kalau di SMP kamu akan tahu tentang rumus UN. Nah, gimana UN? UN sama dengan A plus dalam kurang min 1 kali. UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan beda ya. Ini adalah rumusnya. Dan UN-nya ya, UN-nya itu adalah 50 ya. UN itu adalah suku ke N ya. Maka 50 sama dengan A-nya itu adalah apa? Suku pertama yaitu 8 ditambah N-nya, N suku keberapa kan kita belum tahu ya. Sehingga N min 1 dikali dengan beda. Beda itu adalah perbedaan di antara deretnya yaitu 10 kurangi 8 yaitu 2 ya. Nah, sehingga 50 sama dengan ini menjadi 8N min 8. Oh, sorry. Nah, kita kalikan dulu yang ini ya. 8 ditambah yang ini kita kalikan ya. N kali 2, 2N. Min 1 kali 2, min 2. Sehingga di sini 50 sama dengan ini 8-nya kurangi 2 jadi 6 ditambah 2N ya. Kemudian kita lanjutkan di sampingnya sebentar. Ya. Oke, sehingga di sini 2N ini kan pindah ruas ya. 50 kurangi 6 berapa? Berarti ini menjadi 50 kurangi 6 sama dengan 2N sehingga 44 sama dengan 2N maka N adalah 44/2 ya, maka N-nya sama dengan 22 sama bila menggunakan rumus. Ya, rumusnya adalah UN. Ada pertanyaan? Ya, rumus UN ini berlaku untuk deret aritmatika di mana deret aritmatika itu adalah deret angka yang memiliki perbedaan yang sama. Misalkan seperti 8, 10, 12, 14, nah, itu merupakan deret aritmatika di mana dia memiliki beda 2. Nah, nanti kita bisa menentukan suku ke N atau suku ke berapa atau juga yang lainnya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya nomor 17 ya. Lanjut nomor 18. Ini pernah dibahas ya nomor 18 ya? Pernah. Pernah ya. Jawabannya berapa? Berapa jawabannya? Oke, coba kita bahas kembali ya. The price atau harga dari apa ini? Baju ya. Itu berkurang dari 60 menjadi Rp48.000. Wah, ini pengurangan yang sangat besar ya. Kemungkinan ini bajunya cuci gudang ya. Atau tinggal sisa dikit ini, tinggal dijual untung atau untungnya sedikit atau bisa jadi rugi ya. Nah, pada penjualan normal ternyata biasanya untungnya 50%. Ya, biasa itu baju itu kadang dijual memang untungnya 50%. Nah, pertanyaannya how many percent of profit atau loss after the price reduction. Jadi setelah harganya dikurangi. Ya, baik.
Kalau harga baju atau harga jualnya 60.000 anak-anak. Nah, maka siapa yang bisa mencari harga beli atau harga modal ya, harga modalnya. Harga atau sebenarnya harga istilahnya harga belinya. Ini bagi penjual ya. Jadi penjualnya dulu belinya berapa? Nah, siapa yang tahu? Ingat keuntungannya 50%. Jadi harga jual ini sudah termasuk untung. Jadi ini harga beli tambah untung ya. 150% dikalikan 60.000. 150 per 100 dikalikan dengan 60. 60.000. Apakah betul cara seperti ini? Gimana? Jawabannya ini adalah terbalik. Kok bisa terbalik? Seharusnya apa? 100 per 150. Kok bisa yuk? Kok bisa? Karena perbandingan. Gimana Pak maksudnya perbandingan Pak? Harga jual itu adalah harga beli ditambah untung anak-anak. Sedangkan harga beli, nah harga awal ya itu selalu 100%. Sehingga harga jual di sini adalah 100% ditambah 50%, totalnya 150%. Artinya harga jual 60.000 ini adalah mengandung 150% dari harga beli. Sehingga kalau mau mencari harga beli ya tinggal kita balik. Kenapa? Harga belinya kan 100. Berarti 100 akan menjadi pembilangnya. Nah, yang biasanya ditandakan sebagai yang dicari. Ya. Per 150 yaitu yang diketahui. Apa yang diketahui? Harga jual. Yaitu 60.000. Jadi 60.000 itu adalah 150%-nya. Kita mencari 100%-nya ya. Sehingga coret-coret ya. Lalu 60.000 dibagi 15. Berapa? 4 ya. 4 kita kalikan dengan 10.000. Jawabannya adalah 40.000. Nah, seperti itu. Berarti harga belinya itu 40.000 lalu dijual normalnya 60.000 sehingga untungnya 20.000. Betul ya? Itu adalah 50%. Itu kalau dijual dengan normal. Nah, ternyata di sini tadi itu dikatakan bahwa 60.000 dijual 48. Berarti ini penjualnya masih untung apa rugi ini? Tentu saja masih untung ya, walaupun sudah dikurangi dari 60.000 jadi 48 ternyata masih untung. Berapa untungnya? Maka 48.000 dikurangi dengan 40.000. Ya, maka jawabannya berapa? 8.000 keuntungannya. Nah, ini berapa persen? Berarti persen untungnya atau profitnya yaitu 8.000 dibagi dengan harga aslinya 40.000 kalikan 100%. Berapa anak? Coret-coret ya, 8 ini berarti jawabannya 20%. Nah, di jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, coba kita latihan sebentar ya. Nah, ini untuk menentukan harga jual asli. Sebentar, saya cari papan hijau. Bentar ya, mana papan hijau? Nah, ini. Nah, gini anak-anak, misalkan ya. Nah, harga jual sepatu adalah 50.000. Ya, dengan untung, jadi dengan dijual 50.000 itu anak-anak untungnya adalah 25%. Pertanyaannya, berapa harga beli? Nah, berarti pedagang ini belinya harga berapa? Tentu saja kalau dijual 50.000 berarti belinya dulu dia pasti lebih kecil dari 50.000. Silakan mengerjakan di kolom chat. Yuk, siapa yang bisa? Gampang ini.
Ayo, ada 10 anak ini yang ikut sore ini, silakan. Berapa ini? Harga jual sepatu 50.000 itu sudah untung udah 5%. Berapa harga belinya atau harga asli sebelum kulaannya dulu ya, atau dulu itu ketika waktu dia atau pedagang itu membeli di awal. Yuk silakan, berapa? Oke, sudah ada yang menjawab. Angel sudah menjawab. Yang lainnya? Silakan. Tidak ada lagi? Hanya satu orang? Oke, satu orang, enggak apa-apa. Harga jual sepatu 50.000 itu untung 25%. Berapa harga belinya? Ingat harga beli itu selalu 100%. Maka harga belinya adalah 100 per 125 dikali 50.000. Ya, Pak, dari mana 125, Pak? 125 itu adalah harga 50.000 itu adalah untung ditambah dengan modalnya. Modalnya itu harga belinya itu selalu 100%, untungnya 25%, berarti totalnya adalah 125% ya. Artinya 50.000 ada maaf, terputus lagi. Artinya 50.000 itu adalah 125%-nya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari harga belinya atau harga 100%-nya? Ya 100 perbandingannya 125 kalikan 50.000. Maka kalau kita coret ini ya. Nah, ini misalkan 100 kita kalikan 10 sudah 1000 dibagi 125 adalah 8 ya. 8 kali 5 adalah 40.000 ya. Oke, Angel betul. Nah, perlu lagi apa enggak? Coba lagi ya. Sekarang rugi. Coba kalau sekarang rugi nih. Nah, sekarang pensil. Nah, dijual rugi. Ruginya adalah 5% ya. 5%. Nah, dengan harganya adalah 19.000. Ya, harganya adalah 19.000. Pertanyaannya, berapa harga beli pensil? Nah, ya, oke, silakan. Siapa mau menjawab? Langsung di kolom chat. Yuk, latihan. Ya, Angel lagi yang jawab. Yang lain. Wah, sore ini rupanya yang lain sedang kecapean ini. Yang lain sedang lemes. Ayo, ini pensilnya dijual harga 5% dari harga 19.000. Berapa harga beli pensilnya? Maka harga belinya ya beli itu selalu 100 ya. 100 per 95. Nah, dari mana Pak 95 ini? Yaitu dia itu rugi 5%. Oleh karena itu, maka 100 dikurangi 5 menjadi 95%. Artinya 19.000 ini adalah 95%-nya. Untuk mencari harga aslinya dibalik saja 100 per 19 dikali 195 dikali dengan 19.000, hasilnya adalah 20.000. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut nomor 19. Ini jawabannya apa yuk? Gimana ini cara menjawabnya? Silakan kalau mau ada yang mau menjawab, gimana ini cara menjawabnya ini? Ya, jadi kita akan mencari apanya, anak-anak? Mencari
faktor dari 128 juta. Nah, kalau jutanya ini saya lebih cenderung akan memisah 128 kita kalikan dengan 1 juta ya. Kita tahu kalau 10 itu berapa kali berapa Nana? Misalkan dibuat faktor primanya yaitu 2 dikali dengan 5. Nah, artinya di sini kalau 1 juta itu artinya 2 juga dikali 5. Nah, 2-nya pangkat berapa berarti? 2-nya pangkat? Nah, kalau 10 itu adalah 2 dan 5, kalau 100 nanti kan akan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 gitu kan ya. Kalau 1000 maka berapa? 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, kalau 1 juta? 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Iya, betul sekali. Kata Ryan 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Tinggal kita kali apa? Mencari apa? 128. 128 ya. Bagi 2 berapa? 6, 4 ya. Wah, 64 sudah jelas 2 pangkat 5 ya. Atau 2 pangkat 6 ya, sorry. 2 pangkat 6 kan ya. 2 ini 32, 2. Ya. Oke, sehingga 128 itu artinya berapa? 2 pangkat berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7. Kalau kita gabung, ini 2 pangkat 7 dan 2 pangkat 6 menjadi 2 pangkat berapa? 13. 13. Kita tahu ya, misalkan ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, seperti itu ya. Sehingga 7 tambah 6 adalah 13 dikalikan dengan 5 pangkat 6. Sehingga di sini M-nya itu adalah 13, N-nya adalah 6. Oke, berarti diapakan dijumlah ya. Berapa kalau jumlahkan 13 ditambah dengan 6? Maka jawabannya adalah 19. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, coba kita buat yang lebih sederhana. Misalkan saya punya 512 juta. Nah, itu sama dengan apa? Sama dengan 2 pangkat N ditambah atau dikali ya. Dikali apa ditambahin hanya dikali. Dikali 5 pangkat N. Nah, berapa M tambah N-nya? Ya, silakan dicari. Kalau ketemu langsung dicat. Silakan. Ya, boleh berpikir dulu boleh. 512 juta. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi 2 pangkat N dan 5 pangkat M? Siapa yang mau jawab nih? Ayo dong. Wah, lemes semua sore ini ya. Yuk, berapa? Ya, sudah ada satu yang menjawab. Angel lagi. Angel menjawab 21. Kita cek ya, Angel ini bener apa enggak kira-kira ya. Baik, 512 juta. Maka caranya adalah yang 1 juta ini kita tadi sudah tahu ya. Yang 1 juta itu berarti artinya yang 1 juta ini adalah 2 pangkat 6, 5 pangkat 6. Gitu kan ya. Sedangkan 512 gimana? Berapa pangkat berapa itu?
Kita cek misalkan 512 kita bagi 2. Berapa? Atau sebenarnya 512 kan kita hafal ya. Ini berapa pangkat 3, Nana? 8. 8 ya. Maka 8 kali 8 kali 8 ya. Lalu 8 ini kita tahu ya. 2 pangkat 3, ini juga 2 pangkat 3, ini juga 2 pangkat 3. Sehingga kalau kita kalikan, kalau kita total 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 9. Sehingga adalah 2 pangkat 9. Di sini kita gabung duanya, maka duanya pangkat berapa? 9 dan 6 adalah 2 pangkat 15, 5 pangkat 6. Sehingga kalau tanyakan M dan M, maka M-nya dan N-nya ya. Nah, maka adalah berapa? 6 dan 15. Maka kalau total adalah 21. Oke, ada pertanyaan? Jadi jawabannya Angel, betul. Ya, itu adalah tentang nomor 19. Cukup mudah sebenarnya ya. Kita lanjutkan nomor 20 nih. Nah, ini pernah dibahas atau belum ini, Nana? Kayaknya pernah deh ya. Nih, Bariska pada sebuah bioskop terdiri 15 tempat duduk. Anabel berjalan sepanjang garis tersebut dan menyadari kalau dia itu duduk dimanapun pasti dia akan duduk yang paling banyak. Sini ada orang yang paling sedikit ada orang yang telah duduk di Bariska tersebut ya. Jadi kalau dia itu duduk maka ada orang di sampingnya. Selalu ada orang yang duduk di sebelah tempat duduknya. Nah, berapa paling sedikit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayo, ada berapa orang paling sedikit yang telah duduk di sana? Misalkan kita awali orang pertama di sini. Ya, orang pertama di sini. Maka orang berikutnya ada di mana? Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Berarti orang berikutnya ada di mana paling sedikit? Di nomor berapa? Nomor 4 ya. Kenapa nomor 4 orang yang kedua? Karena kalau Anabel nanti duduk di nomor 2, dia pasti bersebelahan dengan nomor 1. Kalau duduk nomor 3, pasti bersebelahan dengan nomor 4. Ya, oke. Berarti berikutnya orang yang ketiga taruh di mana? Agar paling sedikit nih. Ditaruh di nomor 7. Berikutnya di nomor berapa? Halo? Nomor 10. Berikutnya nomor berapa lagi? Nomor 13 orang kelima. Ya. Lalu berikutnya berarti harus ditempatkan di sini ya. Berarti orangnya harus ada 6. Itu kalau kita awali dari ujung. Oke, sekarang ya ini berarti percobaan pertama ada 6. Kita hapus lagi sekarang. Bagaimana kalau orang pertama itu langsung duduk di nomor berapa? Di nomor 2 ya. Nanti kalau nomor 3 kan satunya enggak bisa. Jadi kalau dia duduk di nomor 2 sebagai orang yang pertama. Nah, berarti berikutnya nomor berapa lagi? Agar kalau Anabel duduk pasti ada orang di sampingnya. Nomor 5 ini orang yang kedua. Kenapa? Nanti Anabel duduk nomor 1, dia dampingan dengan nomor 2. Duduk nomor 3 dampingan dengan 2, nomor 4 dia dampingan dengan nomor 5. Nomor berapa lagi? 8. 8. Berikutnya nomor 11. 11. Berikutnya nomor 14. 14. Nah, kalau pola seperti ini jadi butuh berapa orang? 5. Butuh 5 orang. Berarti jawabannya lebih sedikit dari yang tadi. Jawabannya 5 orang 5. karena kita mencari orang yang paling sedikit. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut. Sekarang nomor 21. Ini pernah dibahas kemarin? Enggak. Oh, belum ya. Nah, ini nih. Miko mempunyai 3 botol minuman sari jeruk dengan komposisi sebagai berikut. Botol A beratnya adalah 200 gram.
kadar jeruknya 20%. Botol B beratnya 250 gram, kadar jeruk. Kadar jeruknya ya, berarti ini artinya kalau sari jeruk ini berarti ini adalah jeruk dan air ya campurannya ya. Kadar jeruknya 30%, botol C beratnya adalah 250 gram, kadar jeruknya 40%. Ya, berarti yang enak yang mana nih anak-anak? Yang paling terasa jeruknya yang mana? Yang botol C. Botol C ya, berarti jeruknya paling banyak itu 40%, hampir separuhnya ya, campurannya itu 60%-nya. Nah, lalu dari minuman tersebut ternyata Miko membuat minuman sari jeruk. Berarti diambil dari A, B, dan C ya. Dengan berat 300 gram, kadar jeruknya adalah 35%. Ingat, minuman sari jeruk ini adalah dibuat dari ABC. Ya, ini. Kemudian sisa dari ketiga botol tersebut lalu dicampur ya, digunakan untuk membuat sari jeruk yang lainnya. Pertanyaannya adalah berapa kadar jeruk minuman campuran yang kedua? Nah, ini gimana ini berarti? Berarti ini kita harus cari apa dulu anak-anak? Harus cari tahu dulu berat masing-masing campuran itu komposisinya ya. Misalkan nih botol A yaitu 200 gram. Nah, ini kadar jeruknya 20%. Nah, berarti artinya di sini kalau kadar jeruknya 20%, berarti terdiri atas jeruknya dan airnya. Nah, kalau jeruknya 20%, maka kita kalikan berapa, Nana? 20% kita kalikan dengan 200 gram. Berapa? Seperlima ini ya, 20% kan seperlima ya. Seperlima kali 200. Berapa? 40. Ya enggak? Seperlima kali 240. Berarti sisanya yaitu 80%-nya berarti air ya. Dikalikan dengan 200 gram berarti jawabannya 160. Ini kalau di total harus tetap 200. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, berarti kita lanjutkan nih botol B. Botol B 250 gram. Nah, kadarnya adalah 30%. Berarti jeruknya berapa, Anak? Jeruknya berarti 30% kita kalikan dengan 250 gram. Ketemu berapa? Ketemu? Ini 30%, coret-coret 3 kali 25 ya, 75 gram. Berarti airnya berapa? Airnya berarti 70% ya. Dikalikan 250. Nah, berarti 250 kita kurangi dengan 75. Berapa? 175. Lanjut, botol C. Nah, botol C juga 250 gram. Kadarnya adalah 40%. Nah, berarti jeruknya itu adalah 40% dari 200. Berapa? Oh ya, sudah menghitung. Berapa, Nana? 40% dari 200. Bukan 200 ini ya, sorry. 250 ini. Sorry, keliru. 250 gram ya, 250 gram. Maka ketemu berapa? Ketemu 100. Ya, ini jadi 40% dari 250 adalah 100, 60% dari 250 adalah 150. Dari sini berarti kita bisa menyimpulkan anak-anak ya, kalau kita campur semua ya, maka ada 2 buah zat di sini. Ada jeruk dan ada campurannya adalah air ya. Nah, maka jeruknya berapa? Ya, kita jumlah semuanya ya. Maka 40 ditambah dengan
75 ditambah dengan 100. Maka berapa ini kalau kita total ini? Berapa? 215. 215 gram. Airnya 160, kita tambah 175, kita tambah 150. Ketemu berapa? 485. 485 ya. Nah, sekarang kita akan membuat air, campuran air ya. Campuran jeruknya. Nah, ini campuran yang ketiga ya. Oh, 4. Nah, berarti kita anggap saja botol D kita akan mengambil ya. Nah, botol D itu adalah 30 gram terdiri dari 35%. Nah, berarti botol D-nya kita hitung lagi. Kita juga hitung ya. Minuman sari jeruk yang berikutnya. Maka itu adalah 35% kita kalikan dengan 300 itu untuk jeruknya dan air. Sisanya airnya berarti 35, sisanya berapa? 65 ya. 65% kita kalikan dengan 300. Berapa itu? 35% kita kalikan dengan 300 adalah 105. Kalau 65%. Ya, putus-putus terus ya anak-anak ya. Sebentar. Oke, berarti 65 kita kali 65% kita kalikan 300, maka ketemunya adalah 195 ya. Kalau kita total harus 300. Oh ya benar 300. Nah, sekarang yang kita cari adalah botol berikutnya, botol E. Botol E itu merupakan apa? Merupakan sisa dari keseluruhan ini setelah dikurangi botol D. Nah, tentu saja jeruknya tinggal berapa? Ya, kita tinggal kurangi 215 ini. Kita kurangi dengan yang sudah dipakai untuk botol D, yaitu 105. Sedangkan airnya 485 kita kurangi dengan 195. Nanti kita kalikan dengan 100%. Maka ketemunya berapa? 200 berapa tadi? 15 kita kurangi dengan 105. Berapa? 100 berapa? 10 ya. 110 per 480 kita kurangi dengan 195. Berapa anak? Coba dihitungkan. 270. 270 ya. Kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 100%. Betul itu 170? Ya, sekarang berapa hasilnya itu? Sebentar. 485 kita kurangi dengan 195 ya. 290 ya. Ya, oke. Sekarang berarti 110 per 290 kita kalikan dengan 100%. Berapa banyak anak? Di sini ketemu berapa? Ketemunya adalah 37,9% ya. Wah, ini jawabannya enggak ada ini. Oke, nanti kita ralat yang ini 37,9%. Oke. Agak rumit ya atau panjang memang ya. Jadi yang dicari memang di botol yang keempat atau pembuatan campuran yang keempat. Botol A, B, C lalu diambil untuk minuman 30 gram yaitu 35%, lalu kita mencari sisanya. Jadi nanti dikumpulkan seluruh jeruk, dikumpulkan seluruh air ya, nanti dikurangi dengan D masing-masingnya. Jadi jeruknya diambil sendiri, airnya diambil tersendiri. Kemudian nanti kita tinggal membuat sisanya. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada yang salah di sini? Oh, ada yang salah ini ya. Persen. Oh, iya, sorry, ada yang salah. Sebentar anak-anak.
Nah, di sini ada yang salah ya. Jadi kalau membuat campuran itu pernya per apa, Nana? Per seluruhnya ya. Per seluruhnya. Nah, jadi ini harus kita tambah lagi dengan miliknya siapa? Dengan miliknya. Jadi kan ini jeruk per cairan semuanya. Berarti kalau semuanya itu terdiri dari jeruk dan air. Ya enggak? Ya apa tidak? Sehingga di sini 215 tadi setelah kita kurangi 105 maka 110 benar. Sebentar. Nah, 110 ini yaitu cairannya 485 kita kurangi 195 yaitu 290 tapi harus ditambah dengan 110 yaitu tambah seluruhnya ya. Berarti 290 tambah 110. Kita lanjutkan di bawahnya. Maka 110 per ini 290 kita tambahkan dengan 110 maka per 400. Kita kali dengan 100%. Nah, berarti 110 per 400 kita kalikan dengan 100%. Maka jawabannya adalah 27,5. Oh, ternyata ada jawabannya. Di jawabannya adalah yang A. Oke, ada pertanyaan? Panjang ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 22. Oke, 22. When multiplying. Apa artinya, Nana? Apa artinya itu? Jika dikalikan. Dikalikan ya. 2 digit angka. Arti membuat sebuah Nah, sebentar, ini ada kesalahan mic-nya lagi. Nah, ketika dikalikan 2 bilangan digit ini, arti itu membuat sebuah kesalahan. Dia mengalikan ini ya, 1 and 10 digit spirit ya, and added the result. Nah, jadi ternyata dia mengalihkan satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan, lalu menjumlahkan keduanya. Jadi misalkan ini ya, kalau dia mengalihkan 65 dengan 72, maka 65 dikalikan 72, maka dia memisahkan ya, seperti memisahkan. Jadi ini dia kalikan, 5 kali 2 adalah 10, terus 6 kali 7 42, sehingga ketemunya kalau dijumlahkan ya, maka ketemu 52. Nah, sekarang pada kasus yang lain, keeping the same error. Jadi pada kesalahan yang sama dia akan menjumlahkan atau menghitung 27 dikali AB sehingga nanti kalau dikalikan nanti jumlahnya tetap 27. Nah, AB yang cocok berapa, Nana? Ini karena ada pilihannya, maka kita bisa pilih yang mana? Ya, kita coba dengan 31 misalkan ya. Kalau dia itu 31, maka 27 31 kita pisah lalu kita kalikan. Nah, 2 kali 3 adalah 6, 7 kali 1 adalah 7. Ini kalau kita tambahkan adalah 13, tidak cocok. Nah, berarti yang mana kira-kira? Yang cocok? Coba 32 ya. 27 kita kalikan dengan 32. Maka 2 kali 3 adalah 6, 7 kali 2 adalah 14, jumlahnya 20. Tidak 20. cocok. Yang mana berarti yang cocok? 33. 33. Kita cek ya. 27, 33 kita kalikan. 2 kali 3 adalah 6. 7 kali 3 21. Kalau dijumlahkan 6 tambah 21 sama dengan 27. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang mana? 33. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini tentang kesalahan ya.
Nah, jadi bahasa Inggrisnya harus benar-benar difahami itu. Nah, ini berikutnya apa ini anak-anak? Merupakan apa ini? Merupakan sebuah tabung. Diameternya adalah 20, ini diameternya adalah 20. Tingginya adalah 24. Sebuah kerucut padat dengan jari-jari dan tinggi sama dengan tabung tersebut. Ya. Berarti ini aslinya tingginya nanti sama ya. Aslinya. Nah, seperti itu. Nah, kerucut tersebut ternyata dipotong setengahnya, Nana. Dipotong setengahnya dari tabung ya sejajar alas. Nah, jadi dipotong ini. Nah, seperti itu. Kemudian, jika bagian bawah kerucut terpotong tersebut dimasukkan ke dalam tabung, maka volume ruangan di dalam tabung dan di luar kerucut terpotong. Nah, jadi di dalam ruangan di dalam tabung dan di luar kerucut terpotong seperti tampak pada gambar itu adalah titik-titik. Ya, gimana caranya, Bati? Ya, gimana apa caranya berarti? Jika bagian bawah kerucut terpotong tersebut dimasukkan ke dalam tabung, maka volume ruang di dalam tabung dan di luar kerucut terpotong ya adalah berapa? Jadi di dalam tabung tapi masih di luar kerucut terpotong. Maka cara mencari volume yang dicari adalah gimana berarti? Tabung dikurangi dengan volume kerucut terpotong. Nah, gimana nih berarti? Tabungnya berarti berapa? Tabungnya berarti itu kalau ininya 20 maka jari-jarinya berapa? 10 ya. Nah, maka pi R kuadrat kita kalikan dengan T, maka 3,14 atau 13/100 kita kalikan 10 kuadrat, kita kalikan dengan 24. Berapa nih? 314 kita kalikan dengan 24. Silakan saya dibantu menghitungnya. 324 ya. Gimana? 324 kita kalikan dengan 314 kita kalikan dengan 24. Berapa, Nana? 7.536 itu adalah tabungnya. Nah, sekarang kita mencari volume kerucut terpotong. Gimana berarti caranya mencari volume kerucut terpotong itu, anak-anak? Nah, kita cek ya, berarti nanti lihatnya adalah kerucut yang besar ya dikurangi kerucut yang kecil. Nah, kerucut yang kecil ini ukurannya tinggal berapa, Nana? Nah, ini kerucut yang kecil ya. Berarti ukurannya tinggal berapa? 10. Apa tinggal separuhnya? Tinggal separuhnya ya. Nah, diameternya tinggal 10. Tingginya tinggal berapa? 12. 12. Ya, itu. Lalu yang besar, yang utuh masih tetap ya. Ya itu gimana ini berarti? Nah, berarti ini 20, tingginya adalah 12. Nah, kita cari apanya ini? Kita cari selisihnya, volume ya. Nah, ini misalkan ini volume 1, ini volume 2. Lalu yang terpotong, volume kerucut terpotong. Nanti sama dengan nanti V1 dikurangi dengan V2. V1-nya nanti berarti 3,14 atau 314/100 kita kali berapa? Kita kali 10, kita kali 10, kita kali 12 dibagi berapa? Oh, depannya seharusnya ada sepertiganya ya. Karena kan kerucut ya. Nah, seperti itu.
Nanti kita kurangi dengan apa, Pak? Kita kurangi dengan apa? Sepertiga kali, ini kurang panjang ya. Saya ulangi sih. Ini kurang luas ini tempat menghitungnya. Oke, berarti di sini kita hitung. Sepertiga kali dengan pi r kuadrat kali T yang pertama, lalu kita kurangi nanti juga dengan sepertiga, kita kalikan pi R kuadrat T yang kedua ya. Nah, oke, berarti sama dengan sepertiga kali 3/14/100, kita kalikan 10 kali 10 kali berapa? 12. 12. Lalu kita kurangi dengan 1/3 kali 3/14/100, kita kali berapa? 5, kita kali 5 ya. Kita kali dengan berapa? 6. 12. Gimana? Bukan Oh, 12 apa 6? 12 ya. 12. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, misalkan ini sepertiga ya, coret 12. Ini masa 12 ini yang pertama ini? Keliru ya. Nah, yang pertama 24 ya. Ini 24, yang ini 12. Oke. Ini 24-nya kita bagi 3 menjadi 8. Ini 100-nya habis sehingga 314 kita kalikan dengan 8 yaitu 2512. Lalu kita kurangi dengan ini. Nah, ini 12-nya kita bagi dengan 3 adalah 4 ya. 5 kali 5 adalah 25, lalu 25 kita bagi dengan 100 berapa? 4 ya. 4-nya kita bagi dengan 4 habis menjadi 314. Sehingga berapa? 2512 kita kurangi dengan 314. Nah, ketemu berapa? 2198. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang keliru saya? Coba diamati. Iya, tadi yang keliru. Sudah tidak ada? 5112. Oke, yang kedua. Tidak ada. Coba saya cek lagi ya. Halo Bandung. Ya, bentar dicek dulu. Oke, 2198. Jadi nanti kerucut terpotongnya adalah 2198 ya. 2198. Sehingga kita kurangi sekarang ya. Berarti 7536 kita kurangi dengan 2198. Nah, ketemu berapa? 5338 ya. Wah, enggak ada jawabannya nih. Berarti ada yang salah. Balik. Sebentar, mungkin ada yang salah. Pak. Ya. Enggak itu kepanjangan enggak 24 itu. Hah? 24. 24. Kenapa 24? Enggak yang di sini. 24. Ini. Kan dikurangi dengan separuhnya. Separuhnya tingginya adalah 12. Kok enggak cari utuh? Ya, utuhnya yang ini kan? Utuhnya yang ini, utuhnya. Dikurangi luas ini. Ya, utuhnya dikurangi dengan yang kecil. Tapi saya juga ragu-ragu ini. Ini kira-kira ukurannya sudah pas apa belum ini? Coba kita cek ya. Apakah betul kalau misalkan ada sebuah ini, sebentar nanti.
Ya, sebentar. Jadi kalau di sini adalah 20, nanti masing-masing adalah 5, di sini jadi 10. Iya, oke. Gini aja, nanti kita akan coba cek lagi. Sementara kita ketemunya adalah 5.338. Nanti panjang akan cek lagi. Misal ada kesalahan nanti akan panjang ralat. Oke anak-anak, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Ada. cuman pertanyaanku kok nggak ada jawaban itu saja. Oh ya, oke. Nanti kalau memang tidak ada jawabannya, nanti kita hapus ini dari soal nomor 23. Wih, Baik, eman. kita akan lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Nomor berapa sekarang? 24 ya. Nah, pekerjaan pengangkutan pasir oleh suatu perusahaan harus diselesaikan dalam waktu 480 hari. Pekerjaan tersebut akan dapat diselesaikan tepat waktu jika perusahaan tersebut menggunakan 36 truk per hari. Berarti di sini kadar pekerjaannya ya atau beban pekerjaannya adalah 380 hari kali 36 truk. Pada awalnya perusahaan tersebut sudah menggunakan 18 truk per hari selama 120 hari. Setelah itu pekerjaan terhenti selama 120 hari. Nah, banyaknya truk per hari yang harus digunakan perusahaan agar pekerjaannya selesai tepat waktu. Nah, di sini nih terkait dengan apa? Dengan beban pekerjaan. Jadi, misalkan kita buat beban pekerjaan total ya. Nah, itu diukur dengan dua hal, yaitu waktu dan truk. Nah, kita kalikan saja ya. Berarti 480 hari ya. Itu dengan menggunakan 36 truk. Nah, berapa anak ini? Kita kalikan saja. 480 kita kalikan dengan 36. Maka ketemu berapa? 17.280. Nah, pekerjaan ini disebut pekerjaan total ya. 17.280. Nanti tergantung sama waktu dan jumlah truknya. Nah, kemudian pada awalnya perusahaan tersebut menggunakan 18 truk selama 120 hari. Maka pekerjaan satu ya, beban pekerjaan satu terselesaikan. Nah, terselesaikannya adalah menggunakan 18 truk selama 120 hari. Nah, berarti kita kalikan saja. 18 kita kali dengan 120. Ketemu berapa? 2.160. Nah, yang terus kemudian apa? Yaitu sisa beban pekerjaan. Sisa beban pekerjaannya gimana berarti? Berarti 17.280 kita kurangi dengan 2.160. Nah, berapa itu? 17.280 kita kurangi dengan 2.160. 15.120. 15.120. Ini sisa pekerjaan yang harus diselesaikan. Ternyata ini ya, pertama kan totalnya kan 480. Ya enggak? Lalu sudah dikerjakan selama 120 hari. Berarti sisanya itu terus kemudian terhenti 120 hari nih. Ya enggak? Berarti sisa hari dalam pekerjaannya berapa? Berarti sisa waktu pengerjaan adalah 480 kita kurangi dengan 120 bekerja dengan 120 terhenti. Sehingga 480 kita kurangi dengan 240. Berarti berapa? 240. 140 hari lagi. Nah, sehingga dengan sisa waktu ini tentu saja orangnya harus menambah jumlah apa yang harus ditambahkan berarti? Harus menambah jumlah truk. Maka sisa pekerjaan ini, sisa beban ini nanti 240 hari kita kalikan jumlah truknya. Maka sisa beban pekerjaannya adalah 15.120, 240 kali truk. Nah, berarti jumlah truknya berapa ini? Maka 15.120 kita bagi dengan 240. Ya, berapa? Ketemu berapa truknya? Coba pakai kalkulator. 15.120 bagi 240. Berapa?
Yang bisa menghitung cepat 15.120 dibagi 63. 63. Sehingga truknya butuh 63 truk. Berarti jawabannya yang B. Nah, jadi banyaknya truk per hari yang harus digunakan perusahaan agar pekerjaannya selesai tepat waktu. Dia satu orang cuman bisa mengendarai 63 truk lebih sekaligus. Wah, ini kan bukan masalah orangnya, kan jumlah truknya. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari satu truk ya satu orang ya, kecuali truknya mungkin satu saat canggih ya pakai remote control misalkan ya. Atau bekerja secara autonomus misalkan ya. Wah, nanti bekerja dengan sendirinya. Ya, itu adalah jawaban nomor berapa itu? Nomor 24 ya. Sebenarnya tersisa satu ini tapi waktunya Pak Eja sudah habis. Apa kita habiskan saja ini nomor 25? Biar tidak ada sisa gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Nanti kita lebih enggak apa-apa ya. Nah, yang ditanyakan adalah X dan Y. X-nya di sini, Y-nya di sini. Nah, tentu saja karena Y ini sehadap dengan E yang di sini, maka Y-nya akan sama dengan di sini. Misalkan kita anggap ini adalah A, maka sudut A ada berapa? Yaitu 180 kita kurangi dengan 130. 130. Berapa? 50. 50 derajat. Berarti Y-nya adalah 50 derajat. Nah, sedangkan X-nya di sini, nah berseberangan dalam dengan 70, berarti harus sama ya. Sehingga X-nya juga 70. Sehingga X ditambah Y adalah 50. Tambah 70 sama dengan 120. Oke, screenshot. Ya, maaf audionya mati dan hidup ya. Ini kenapa komputer Pak Enjang ini rupanya minta adik rupanya ya. Baik anak-anak, selesai sampai 25 ya. Kalau membahas matematika memang seperti ini ya, penuh dengan angka, penuh dengan problema. Tapi kalau kita menyelesaikannya dengan suka hati, nanti kita seperti menyelesaikan sebuah misteri ya. Semakin ditemukan semakin asik. Nah, itulah matematika. Demikian anak-anak, sampai jumpa nanti di pertemuan IPA. Kita masih melanjutkan pertemuan yang kemarin. Mudah-mudahan paket soal yang kemarin juga bisa kita selesaikan hari ini. Demikian dari Pak Ajang. Terima kasih semuanya telah bergabung. Ada 12 anak. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Enjang. Terima kasih. Sama-sama. Sore panjang.